Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa harus dua, Pak? Itu aja. Ini aja. Saya taruh di sini, biar mudah. Tes. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa setiap nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bertanggungjawabkan di sisi Allah kelak. Maka pastikan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan setiap nikmat sekecil apapun untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya, dan kita berharap betul mudah-mudahan termasuk orang-orang yang insya Allah ketika dikembalikan kepada Allah dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah, berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita berharap dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti semua risalahnya, mempelajari risalahnya, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu di atas rel sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagaimana yang disampaikan asar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidaklah penting saya mati kapan dan di mana, yang penting ketika saya meninggal dalam keadaan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, di atas rel menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi keliru, jangan lagi maksiat kok mati, itu kan yang masalah. Tapi dalam kondisi kita bertakwa kepada Allah, kita meninggal, itu yang kita harapkan. Dan hari ini kejadian seperti itu banyak yang kesoting nih. Orang sedang sujud di Masjidil Haram meninggal, itu kan ada nih sekarang. Kalau dulu kan mungkin hanya sekedar cerita nih. Kalau sekarang live terlihat orang sedang joget-joget di atas panggung mati. Ada toh? Ada. Jadi terlalu nyata sebenarnya nih, bagi kita zaman sekarang bahwa permintaan kita untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu terlihat jelas contoh-contohnya. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita. Tapi semuanya sebagaimana biasa, untuk sejak di 1446 Hijriah ini saya memulai dengan mengingatkan kecerdasan kita selalu, yaitu mengingat kematian sebelum masuk materi intinya. Sebagaimana ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas, siapa sesungguhnya mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra, adalah yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kematian. Dan ini benar bahwa kecerdasan menurut Rasulullah SAW diukur dengan kemampuan dia untuk menimbang, sehingga yang dia pilih kehidupan setelah kematian. Artinya kalau di dunia kita diberi fasilitas, pastikan fasilitas itu untuk kemuliaan akhirat kita. Itu cerdas. Kenapa? Secara matematik jelas kehidupan dunia hanya 60-70 tahun saja, sementara kehidupan di sana berapa tahun? Tak terbatas. Hum fiha khalidun. Akan datang suatu masa di mana ketika penduduk surga sudah menjadi penduduk surga semua, penduduk neraka sudah menjadi penduduk neraka semua, nggak ada lagi yang pindah dari neraka ke surga, maka yu'ta bil mauti ala yatik bilkab, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk domba dan disembelih. Ini sering saya sampaikan untuk mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai menukar kehidupan yang 60-70 tahun dengan kehidupan yang panjang. Itu maksudnya. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun la mauta fi, dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kamu hidup selamanya, la mauta fi, tidak ada lagi kematian setelah ini. Kemudian juga ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, khuludun, hidup selama-lamanya kalian, la mauta fi, tidak ada kematian setelah ini. Artinya apa? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini
kita enak-enakan di dunia, mengabaikan akhirat, itulah yang dikatakan tidak cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, mengingat kematian adalah kecerdasan yang sesuai syariat. Karena apa? Mengingat kematian menjadi efektif. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan, orang yang mengingat mati maka ukrima bisalas, akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, masih ingat, takjilu tobat, yaitu menyegerakan bertobat. Seburuk apapun orang, kalau sudah ingat mati pasti tobat. Sebagaimana saya kisahkan Freddy Budiman itu, penjahat besar, tapi begitu divonis mati langsung berubah jadi baik, sehingga matinya husnul khotimah. Buktinya tertulis di internet sampai hari ini. Kejaksaan Negeri Cilacap ketika mengeksekusi Freddy Budiman, setelah dieksekusi bau wangi. Di dalam kitab ini disebutkan di antara ciri husnul khotimah dikirimkan bau wangi diantaranya. Dan Freddy Budiman yang sejahat itu saja, karena bertobat, takjilu tobat, segera bertobat, maka ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah, insya Allah rahimahullah ta'ala. Padahal kita tahu sejarahnya kayak mana nih, apalagi kita insya Allah yang nggak sejahat itu. Kalau banyak bertobat insya Allah luar biasa. Kemudian dimuliakan dengan cepat di dalam ibadah. Orang mengingat mati, otomatis dengan sendirinya akan semangat ibadah. Coba saja dengan mau bangun pagi kok malas, kelingan mati, yakin langsung bangun. Arab orang yang masjid, sholat asar, kemudian kelingan mau mati, saya yakin dengan akan segera berangkat. Kemudian ridho bil qalil, yaitu ridho dengan yang sedikit. Maksudnya apa? Bagi yang betul-betul sedikit rezekinya, ya tetap ridho. Bagi yang banyak rezekinya, ridho bil qalil ya penting. Yaitu apa? Dia memanfaatkan untuk dirinya sedikit, selebihnya untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu semuanya, ingat Bapak Ibu, di luar kita itu banyak banget orang berkebutuhan, banyak orang susah. Tadi di masjid sebelumnya saya sampaikan bahwa apalagi bulan Mei, Juni, Juli, di mana anak-anak daftar sekolah. Saya dibilang sama penjual kambing, kalau mau beli kambing sekarang saatnya Ustadz. Kenapa? Murah-murah, karena semuanya menjual. Demikian juga pedagang-pedagang merasa pada bulan ini berkurang omsetnya. Ini apa gini? Biasanya bulan-bulan ini memang berkurang omset. Karena apa? Yang naik yang kebutuhan sekolah. Itu tuntutan kelambi sekolah ya munggah tenan gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ayo kita banyak mengingat kematian agar menjadi orang yang cerdas. Quran surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kemudian dikatakan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Justru dengan kematian itulah Allah akan menyempurnakan balasan. Bapak Ibu semuanya, dengan perhatikan kalimat ini. Justru dengan kematian Allah akan menyempurnakan balasan. Maksudnya bagaimana? Iya, kita di dunia ini kan kalaupun dibalas kebaikan itu nggak seberapa. Orang berbuat baik di dunia ini akan disempurnakan balasannya ya di sana nanti. Di sana. Jadi sesuatu yang tidak pernah terbayang sama sekali. Orang menyebut jikalau kita membayangkan tentang surga mesti salah, mesti salah. Karena selalu lebih baik dari yang kita bayangkan. Kemudian dikatakan faman suhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Masih di ayat yang sama. Barang siapa yang dijauhkan, faman suhsiha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah kemenangan yang sejati, kata Allah. Kapan itu dijauhkan dari neraka? Sejak sekarang, Bapak Ibu. Kalau jenengan dikasih hati kok kecenderungannya untuk berbuat baik, itu jenengan dijauhkan dari neraka. Karena secara asal neraka itu punya gaya gravitasi, penarik yang mampu nyedot banget itu. Jadi orang mau jauh dari neraka itu nggak mudah, gampang disedot. Karena secara asal neraka jahanam itu punya gaya gravitasi yang besar. Ini pembahasan para ulama nih, di banyak dalil, bahwa betapa menariknya neraka sehingga orang itu cenderungnya tuh kesedot ke sana. Apalagi kalau dia berkelebihan tenaga pengennya dolan terus, berkelebihan uang pengennya piknik terus, nafsunya yang dikedepankan. Subhanallah. Maka berhati-hatilah, beruntunglah orang yang faman suhsiha, barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka jahanam, sungguh dia orang beruntung. Kok yo hatine dikasih tentrem dengan bermajelis, kok dikasih tentrem dengan sedekah,
Kok dikasih tentrem dengan yang sedikit? Saya penghasilannya banyak tapi saya pakai sedikit, tentrem. Itu namanya faman zuhziha. Jenengan sedang dijauhkan dari neraka jahanam. Masya Allah Bapak Ibu. Dan tidak setiap orang mendapati dirinya seperti itu. Kebanyakan orang justru sebaliknya. Makanya di akhir-akhir dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Ingat Bapak Ibu, jenengan ingat-ingat ini, seluruh kenikmatan kesenangan buat jenengan hari ini punya potensi memperdaya panjenengan. Kedudukan tinggi, orang bisa berbuat zalim. Kekayaan banyak, orang bisa sombong. Boro-boro mikir orang susah, orang urusan, sing penting ngaku penak, wong liya orang urusan. Itu memperdaya, subhanallah Bapak Ibu. Diberi sehat pol, muter-muter wae. Alasannya olahraga, alasannya. Ini nek nyepeda muter-muter terus ndak dino. Mati wengi, ayo jenenge salah nih. Jadi ingat-ingatlah, wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Bahwa semua kesenangan dunia itu, nikmat di dunia ini berpotensi untuk memperdaya panjenengan. Maka bersyukurlah orang-orang yang faman zuhziha, yang dijauhkan, yang kekayaannya tidak untuk menyombongkan diri, kekayaannya justru untuk menolong sebanyak-banyaknya orang. Toh kebutuhan kita sebenarnya nggak banyak. Sayangnya begitu banyak orang seiring meningkat penghasilannya meningkat pula kebutuhannya. Sing mau naik Avanza jadi Pajero Sport misalnya, itu kan jadi miskin terus. Penghasilan meningkat tapi hidupnya tambah miskin. Maka dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Sesungguhnya kesenangan, kenikmatan dunia itu memang memperdayakan Bapak Ibu. Itulah mengapa sejarah mencatat yang diberi kelebihan kebanyakan gagal. Buktinya sampai hari ini kita nggak mungkin memberi nama anak kita Fir'aun, nggak bakal mau. Padahal sukses tuh nih. Dunianya sukses nggak? Raja, ganteng, bagus, kekayaannya luar biasa. Ning mlebu neraka jahanam. Namrud, demikian juga. Korun, demikian juga. Nggak ada orang tua berani memberi anak namanya Korun, padahal sugih banget nih. Sementara Bilal bin Rabah miskin, tapi kata Rasulullah hos-hosyatak amami. Sandal ini ngarepku, kata Rasulullah di surga. Subhanallah, ya, masya Allah. Maka Bapak Ibu sekali lagi, wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Maka ingat-ingatlah mati Bapak Ibu. Dengan mengingat mati, insya Allah kita akan menjadi cerdas. Kembali lagi, ketika seorang sahabat bertanya, orang Ansor nih yang tanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, siapa yang cerdas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adalah yang banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Insya Allah orang kalau banyak mengingat mati, boro-boro kok berani sombong, ya, pasti dia akan efektif sekali hidupnya, insya Allah. Baik, itu pengingat untuk kematian supaya kita cerdas. Insya Allah setiap pertemuan saya sampaikan itu.